Salam Vibibas. Teman-teman, saya saat ini bersama Mas Gogor, dia datang dari Jakarta ke Melbourne. Kita akan bincang-bincang tentang satu topik yang menarik, yaitu communication skill untuk buat siapa saja yang mau berkecimpung di dunia profesional. Untuk itu sebelumnya Mas Gogor, terima kasih waktunya. Silakan perkenalkan dulu Mas Gogor untuk teman-teman kita di Vibibas. Silakan Mas. Oke, salam teman-teman Vibibas. Saya Gogor. Saya sekarang satu sekolah sebenarnya sama Mas Moncu, tapi saya sekarang lebih banyak berperan sebagai seorang professional coach. Dan sini coach ini bukan coach olahraga ya, tapi lebih kepada life coach dan leadership coach mungkin kalau dengan dalam dunia korporasi. Dan satu lagi saya juga berkecimpung di dunia karir coach. Gitu, Mas. Oke. Sebentar saya mau nanya dulu tentang coach ini. Apa sih, Mas, kira-kira? Oke. Jadi kalau coach ini sebetulnya satu peran yang tugasnya itu membantu klien, membantu orang untuk mengembangkan dirinya, Mas. Jadi, sebentar. Yang disebut klien ini dari kalangan mana aja? Apakah ada hal yang tertentu, misalnya hanya orang kantoran atau mahasiswa atau gimana? Atau publik umum? publik, Mas. Jadi semua orang sebetulnya memerlukan coach sebenarnya sebagai partner lah gitu ya. Jadi ini dari individual ada, kadang-kadang juga ada yang kelompok dan segala profesi atau segala peran bisa. Kayak begitu. Oke. Menarik. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang digeluti oleh Mas Gogor ini, mungkin salah satu aspeknya adalah pelatihan untuk communication skill. Itu kaitannya mungkin ada di bawah dalam apa istilahnya untuk leadership juga salah satu mungkin. Betul. Ya mungkin bisa dimulai dari sana, Mas, kira-kira. Ya, jadi kalau dalam pekerjaan saya itu banyak ini pengembangan itu datang dari teman-teman yang misalnya di korporasi itu adalah teman-teman leader. Bisa dari mereka yang akan menjadi leader atau mereka yang baru menempati suatu posisi atau peran sebagai leader di situ. Bahkan kalau secara lebih luas lagi sebetulnya bagaimana mengefektifkan peran mereka sebagai leader. Itu kalau dari sisi leadership. Dan tadi yang akan kita bicarakan itu mengenai komunikasi, itu sangat berperan banget, Mas. Oke, mungkin sebentar. Jadi pengertian leadership ini kadang-kadang kita hanya mikir bahwa itu selalu berkaitan untuk fungsi-fungsi tertentu, katakanlah sebagai ketua suku lah istilahnya. Tapi mungkin untuk anak-anak, apakah itu di SMA sekalipun, ya kan, bukan hanya sekedar mahasiswa, dimanapun jenjangnya mungkin hal itu perlu, Mas ya, untuk mengenal yang disebut leadership dan communication skill. Benar, Mas. Jadi leadership ini tidak ada kaitannya dengan jabatan atau level tertentu sebetulnya. Ya, leadership pun sebetulnya juga ada yang self leadership. Jadi kalau orang tidak punya tim, tidak punya orang yang dikelola dan sebagainya, dia tetap harus mengembangkan kepemimpinan dirinya sih, gitu. Dan mau tidak mau, ya sebagai individu pun kita kan juga akan berinteraksi dengan orang lain, dengan individu lain. Dan leadership ini akan muncul dan salah satu aspeknya adalah komunikasi tadi. Gitu. Oke. Jadi kalau salah satu aspeknya adalah skill atau communication skill, kalau kita bicara dalam artinya cara berkomunikasi dengan baik gitu ya istilahnya. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang perlu menjadi
apa istilahnya, dasar utama dalam kita mengembangkan skill berkomunikasi ini, Mas? Oke. Ya, skill komunikasi, kalau saya percaya gini, Mas, yang namanya komunikasi ini selalu berjalan dua arah, gitu ya. Jadi tidak bisa komunikasi itu hanya satu arah saja, karena memang memerlukan dialog. Dan yang mau saya, seperti yang kita bicarakan tadi, Mas, satu aspek yang jarang disentuh sebetulnya dalam komunikasi, yaitu soal mendengarkan. Nah, di sini mendengarkan itu menjadi aspek yang memang jarang sekali disentuh, gitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu aspek yang krusial, ya, sangat kritikal. Karena tanpa kemampuan mendengarkan, ya, kita tidak bisa mengkomunikasikan, kita tidak bisa istilahnya menjadi sama-sama sepaham, memahami orang lain, gitu ya. Jadi communication skill itu tidak harus hanya sekedar belajar bagaimana kita berbicara dengan baik, tapi justru intinya adalah bagaimana awalnya mendengar dengan itu, mendengar dengan baik, itu yang mendengarkan, diawali dengan itu. Sebenarnya kalau buat saya sendiri, komunikasi itu sebetulnya mendapatkan pemahaman tadi, sepaham, ya. Jadi punya persepsi yang, bukan persepsi lah, ya, punya pemahaman yang sama tentang satu hal yang dibicarakan, gitu sih. Itu sih, Mas, kalau saya ngeliatnya begitu. Nah, kalau soal mendengar, berarti misalnya waktu kita, pengertian mendengar itu mungkin tidak sekedar secara fisik, tapi lebih secara menyeluruh melihat. Apakah kita berhadapan dengan seseorang, atau mungkin kalau kita berhadapan dengan banyak orang juga, mungkin juga gitu. Ya, karena sebetulnya mendengarkan, benar Mas Monsu tadi, mendengarkan itu kita tidak sekadar tentang konten apa yang disampaikan, ya. Tetapi mendengarkan di sini yang saya bicarakan adalah menyeluruh, karena konten is one thing, gitu ya. Tetapi cara orang itu menyampaikan, itu bisa dilihat dari mimiknya, bisa dilihat dari intonasinya, dia didengar intonasinya, bahkan mungkin gerak tubuh, itu menyiratkan sesuatu. Itu yang kedua. Satu lagi, mendengarkan hal yang tidak diucapkan. Nah, ini memerlukan ya kepekaan. Dan saya nggak bicara soal ini ya, Mas, soalnya intuisi dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi itu apapun yang disampaikan, bahkan ketika orang itu diam, tidak mengatakan sesuatu pun, kita bisa menangkap sesuatu di situ. Mungkin bisa disebut itu yang disebut membaca kali ya. Membaca. Jadi karena bukan ada tulisan, tapi kita membaca gitu ya. Betul. Ya, seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi yang saya bicarakan, kenapa orang ini perlu belajar untuk mendengar, gitu ya. Tanpa kemampuan itu, kita sulit untuk menangkap. Karena begini juga, mungkin Mas Monsu juga pernah tahu lah ya, ada kita kadang-kadang mendengarkan, seolah-olah mendengarkan, tetapi kita sebenarnya tidak mendengarkan. Kita mendengarkan itu untuk mengatakan sesuatu. Jadi untuk menjawab, atau untuk saya mesti ngomong apa ya berikutnya. Nah, mungkin kayak seperti orang-orang seusia saya nih biasanya ya. Kalau kita lihat kalau lagi ngobrol, mungkin yang satu memang seolah mendengar, tapi sebenarnya dia lagi mikir, abis ini gue ngomong apa. Jadi dua-duanya sebenarnya pengen ngobrol, Mas. Iya. Nah, itu biasanya niatnya udah bukan niatnya mendengar lagi. Niatnya ngomongnya itu. Gitu. Dan mungkin Mas Monsu juga tahu bahwa saya percaya ya, setiap orang itu pada dasarnya suka membicarakan dirinya. Ya, menyampaikan kepada orang lain. Jadi walaupun kita membicarakan misalnya suatu topik di luar diri kita, tetapi ketika kita ngomong, itu pasti ada kadang-kadang kata-kata begini ya kalau menurut gue gitu, atau menurut saya, atau menurut saya begitu. Dulu gue. Ya, dulu gue begitu. Itu bukan ngomongin topik itu lagi, tapi
membawa dirinya saya berpendapat seperti itu. Iya, betul. Seperti itu, Mas. Iya. Nah, satu hal lagi kalau kita kembangin lebih lanjut, berarti communication skill itu tidak sekedar hanya bagaimana bertutur kata dengan baik, tapi juga mendengar, membaca. Nah, sekarang pemilihan, kalau kita bicara literalnya nih, pemilihan kata-kata itu sendiri gimana, Mas, caranya? Apakah ada yang harus kita, istilahnya harus kita hindari? Karena maksudnya gini, berkomunikasi itu dengan harapan kan orang mengerti apa yang pengen kita sampaikan gitu. Iya, betul. Ya, pada dasarnya Mas seperti tadi, teknik mendengarkan ini, ya jadi kita mendengarkan ini sebetulnya sebelum kita menyampaikan sesuatu. Yeah. Ya. Nah, pada dasarnya, pertanyaan kan begini, kenapa mendengarkan itu sulit? Mendengarkan tidak semudah itu sebenarnya. Karena saya dulu juga berpikir bahwa mendengarkan, setiap orang mendengarkan kok, gitu ya. Iya, betul, mendengarkan suara, mendengarkan kata-kata. Tetapi apa yang kita tangkap dari kata-kata itu? Nah, yang saya pelajari, Mas Muncu, adalah ada hal-hal yang justru membuat kita tidak bisa mendengarkan, yang menghalangi kita. Dan itu tidak datang dari luar diri kita. Bukan soal berisik, bukan soal riuh tempatnya gitu. Atau kita ke-distract dan sebagainya. Tetapi lebih kepada cara kita melihat, cara kita memandang. Misalnya gini aja. Kalau kita menghadapi seseorang dan kita berpikir bahwa orang ini harusnya tahu. Kata-katanya begini, kata-kata di dalam hati kita ya, kita nggak usah ngomong, Mas. Kita dalam hati kita udah, harusnya dia tahu, harusnya begini, harusnya begitu. Itu saja udah nggak membuat kita bisa mendengarkan. Karena kita sibuk memikirkan harusnya itu satu. Ya. Dua, kita pasti tahu, kita suka labeling ya, Mas. Kadang-kadang ya. Nah, salah satunya adalah melabel, misalnya kalau teman-teman muda sekarang, itu kita, ya kalau generasi Z, ya, Z generation, atau milenial dan sebagainya. Dengan mengatakan itu aja, Mas, itu kita sudah melabel. Sudah menjudge, sudah betul. mengkotakkan orang-orang dalam kotak sendiri. Itu sudah membuat kita nggak bisa dengar. Artinya, apapun yang disampaikan, di kepala kita sudah dipengaruhi oleh pikiran, kamu kan milenial, kamu kan nggak tahu, dan sebagainya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas, kadang-kadang begini ya, kalau kita tuh, katakanlah, lebih senior, ataupun kita berpengalaman itu, ada keinginan ya, untuk memberitahu, keinginan untuk menyampaikan apa yang kita tahu. Gitu. Nah, itu pikiran-pikiran itu membuat kita nggak bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan. Betul. Kita nangkep, kita dengar suaranya, Mas, gitu ya. Tetapi fokus kita sudah tidak lagi untuk ingin memahami apa yang terjadi dengan dia atau ini. Tapi kita memikirkan apa yang mau saya sampaikan berikutnya. Seperti cerita Mas Muncu tadi. Itu sih, Mas. Jadi ciri-cirinya begitu. Betul. Jadi kadang-kadang kan gini, kalau kita bicara tentang leadership seseorang dalam posisi tertentu, dia berhadapan misal dengan bawahannya, katakanlah. Dia cenderung kan jadi berdialog satu arah karena dia ingin agar bawahannya mendengar apa yang dia sampaikan. Alami lah kan. Iya, betul. Tapi satu sisi sebenarnya dia jadi kontraproduktif karena yang si bawahannya belum tentu seperti tadi. Dia mungkin ngangguk, tapi di kepalanya belum tentu mendengar dan membaca. Mungkin. Betul. Dan itu menjawab juga, Mas, di dalam kasus-kasus ya, di mana kadang-kadang kan ada ya, entah dia leader atau dia koordinator atau apapun gitu ya, merasa bahwa kok saya tidak didengarkan atau saya kok tim saya nggak patuh gitu ya. Ketika saya sampaikan, ketika saya kasih tahu, iya, tetapi nggak dilaksanakan. Gitu. Nah, salah satunya kalau menurut saya adalah karena kita sendiri tidak mendengarkan sebetulnya. Jadi katakanlah kita dalam satu meeting gitu ya, atau briefing atau apapun, kita tidak mendengarkan apa yang mereka, misalnya mereka cerita dan sebagainya,
Tapi kita langsung, oke, kalau gitu kamu begini, begini, begini. Salah satu hal lagi, Mas, ini dalam dunia kepemimpinan nih. Seberapa sering, ya, teman-teman kalau Anda memimpin satu tim dan sebagainya, seberapa sering Anda mengalami begini. Tim Anda diajak, oke, ayo kasih dong usulannya apa? Apa yang perlu kita lakukan supaya tim kita berkembang atau supaya kita bisa mencapai performance yang lebih baik dan sebagainya. Dan tidak seorang pun ngasih pendapat. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Kuncinya sama, Mas. Iya. Kenapa? Karena mungkin pernah suatu ketika ditanyai seperti itu tim kita, ya, kita oke, kasih pendapat gitu, mereka memberikan pendapat. Tetapi ketika mereka menyampaikan pendapat, leadernya langsung mengatakan, wah udah pernah seperti itu, gagal, nggak berhasil. Ya. Nah, kata-kata seperti itu, Mas, mematikan ide. Ya, artinya si pemimpin pemimpin ini tidak mendengarkan. Ya, tidak mendengarkan. Dia tidak menangkap dulu apa yang disampaikan. Dan saya selalu mengatakan begini, apa yang disampaikan itu kita terima dulu. Buat saya, Mas, menerima itu tidak berarti setuju. Oke. Ya, jadi menerima dulu. Ya, bahkan kalau mau lebih baik lagi kita tanya, oke, apa yang mendasari atau apa yang membuat kamu berpendapat seperti itu? Ya. Atau apa usulanmu? Apa yang membuat kamu? Apa alasanmu? Kita perlu melakukan seperti itu. Ya. Dan biarkan mereka cerita, Mas. Ya. Tanpa didebat itu mungkin. Ya. Jadinya. Jadi tanpa kita mungkin didebat tanpa kita mematikan ide atau tadi bereaksi untuk melemahkan. Betul. Nah, sebenarnya sih ada cara untuk menguatkan itu. Dan kalau menurut saya, Mas, tim kita atau orang yang menceritakan pada kita, pada dasarnya mereka juga tahu bahwa mungkin usulan mereka tidak sempurna. Gitu. Tetapi mereka juga ingin merasa didukung. Salah satunya yaitu tadi, didengarkan itu. Iya. Gitu, Mas. Oke, nah ini kita sekarang bicara culture. Kalau kita di dunia barat lah, kita dididik kalau kita berdialog, kita menatap mata seseorang, itu tandanya kita menghargai gitu. Tapi kalau kita tahu di budaya kita kan berbeda. Kalau kita bertemu sama orang tua gitu, kita mungkin agak nunduk dikit, Mas, gitu kan. Gitu. Nah, itu gimana ya? Maksud saya teori-teori communication skill ini yang berkaitan dengan culture itu gimana? Kadang-kadang gini, ada juga culture, nggak tahu ya sekarang, tapi kalau dulu kan banyak orang kalau diajak bicara dia pegang-pegang kepala menunduk gini, gitu. Gitu. Dan itu culture memang. Iya. Okay. Atau kadang-kadang saya ketemu sama temen saya yang dosen gitu, lu di mana sekarang? Gua sih dosen aja gitu. Jadi seolah-olah tidak menghargai. Dia dosen kan bagus itu, tapi gue sih sekarang sih dosen-dosen aja gitu loh. Itu kan bicara culture juga. Mungkin bukan salahnya dia juga mungkin ya. Kan ada culture, itu gimana tuh? Oke, kalau dari kacamata culture ya, Mas, kalau menurut saya atau yang saya alami sebetulnya culture manapun sama ya. Jadi misalnya ada orang yang sungkan menatap atau ketika bicara dengan orang yang lebih senior atau mungkin jabatan yang lebih tinggi, dan itu that's okay gitu ya sebetulnya. Nah, hanya kalau kita di sisi kebetulan kalau kita berhadapan dengan seseorang yang ngomongnya mungkin nggak berani melihat kita dan sebagainya, pertama kalau saya hindari judgement tadi. Kita tidak perlu melabel bahwa ini orangnya pemalu, nggak percaya diri, gitu. Itu dihilangkan. Kemudian sebetulnya ada alasannya mengapa mereka begitu. Salah satunya adalah mereka belum trust. Mereka belum trust kepada kita yang diajak bicara, atau belum trust dengan diri mereka sendiri. Layakkah saya bicara seperti itu? Dan di sini seorang yang, apalagi seorang pemimpin, ya, harus memperlakukannya
tim kita yang seperti itu dengan memberikan rasa aman, Mas. Yang saya maksud dengan rasa aman adalah beri dia ruang untuk mengekspresikan dirinya. Kalau saat ini atau saat awal bicara itu dia masih nunduk dan sebagainya, menurut saya sih let it go, nggak apa-apa. Nggak perlu kita juga, kenapa sih kamu nunduk? Nggak perlu begitu juga, ya. Mungkin memang seperti itu ekspresinya. Tetapi dalam perkembangan, dalam kita bicara, kita cerita usulan kamu bagaimana dan sebagainya, itu terbuka, ya. Begitu kita itu netral, maka kalau pengalaman saya, orang itu akan pelan-pelan menumbuhkan merasa, oh ya, ternyata saya aman nih kalau ngomong sama Mas Monsu nih. Oh, Pak Monsu ternyata gue didengar juga. Iya, ternyata Mas Monsu mau mendengarkan saya juga, seperti itu. Dan biasanya akan berubah, Mas. Jadi dia akan menumbuhkan rasa percaya pada kita, dan dia akan bicara terbuka. Nah, di sini jangan sampai kita kemudian mematikan rasa percaya itu. Gitu sih. Nah, selanjutnya kita bicara tentang sedikit apa yang terjadi ini kalau dari saya ngelihat hanya dari sisi sosial media ya, mungkin belum tentu itu adalah penelitian yang serius, nggak gitu. Tapi banyak benar terjadi polarisasi di mana aja nih sekarang. Apakah di teman, apakah di tempat kerja, keluarga, segala macam, terhadap banyak hal ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak sekali yang terjadi, keruncingan itu terjadi karena tidak didasarkan kepada suatu communication skill yang bagus. Karena menurut saya orang itu harusnya malah pandangan masing-masing harusnya seru, Mas, berbeda-beda. Iya. Kalau pandangannya sama terus dunia boring gitu loh, Mas. Nggak enak kita, iya kan? Kita nggak bisa ngobrol jadinya gitu. Kalau udah sama ya udah, mendingan kita makan-makan terus. Nah, itu gimana caranya dalam budaya yang ada sekarang? Bagaimana caranya agar banyak orang mulai tertarik untuk kalau gitu memang skill komunikasi itu perlu gitu. Menerima perbedaan pendapat itu juga sah-sah aja. Nah, maksud saya, bukankah berdebat, berargumentasi itu malah sebenarnya bagus gitu? Ya, berargumentasi tentu bagus ya, Mas ya. Dan kita sebetulnya manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas atau melihat pendapat yang berbeda gitu ya. Dan disinilah menurut saya, Mas Monsu, ada pentingnya kemampuan mendengarkan. Nah, yang saya maksud kemampuan mendengarkan itu adalah juga kemampuan mendengarkan tanpa prasangka, tanpa prejudis, tanpa berasumsi, menganggap oh dia begini begitu dan sebagainya. Jadi di sini pertama kalau kita mau berdialog seperti itu, pertama adalah niatkan untuk mendengar, Mas. Betul. Kalau saya jadi niatkan itu datang untuk mendengar. Jadi kalau sudah niatan kita itu adalah saya harus menyampaikan pendapat saya atau saya harus membenahi dia, forget it, Mas. Itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita datang, saya mau dengar, saya mau tahu apa sih yang menjadi, apa yang mau dia sampaikan, apa yang menjadi latar belakang dari pendapat dia. Dan dalam dialog seperti itu, kalau saya biasanya hanya sampai pada menanyakan apa latar belakang pendapatnya, atau apa yang membuat kamu berpikir seperti itu. That's it, cukup sampai di situ. Dan saya tidak dalam posisi untuk membenahi atau memberikan. Tetapi kalau ditanya, kalau kita merasa perlu bahwa menyampaikan pendapat sendiri, pendapat pribadi, ya kita sampaikan. Kalau saya berpendapat begini. Sampaikan saja. Dan biasanya kata-kata yang kata-kata tanda bahayanya itu adalah kalau kita sudah menggunakan pakai kata-kata tapi kan, gitu ya. Udah ada muncul kata tapi kan, itu biasanya level percakapan kita sudah pada mulai mendorong, mulai memaksakan pendapat. Kayak gitu. Oke. Terima kasih, Mas Gugor. Jadi
bincang-bincang tadi kita cukup menarik. Jadi selain bertutur kata yang baik, malah yang utama sebenarnya bagaimana kita belajar untuk mendengar, membaca juga. Nah, juga terakhir yang penting adalah bagaimana kita bisa memilih kata-kata itu sendiri sehingga apa yang ingin kita bicarakan itu bisa malah diterima. Ya. Penerimaan itu belum tentu harus setuju. Jadi kita juga harus memudayakan tidak harus kita selalu setuju, tapi kita bisa mengerti. Itu satu hal yang mungkin perlu dikembangkan gitu, Mas. Iya. Ada lagi, Mas, yang mau dibicarakan? Oke. Paling pesan saya, Mas Monsu dan teman-teman Vivibas adalah coba kita mulai membiasakan diri untuk niatkan untuk mendengarkan. Ya, Itu meniatkan untuk mendengarkan, niat untuk memahami. Cukup sampai situ dulu. Itu. Moga-moga istri saya ikut nonton ini. Jadi karena dia kalau saya ngomong dia ngomong melulu gitu. Oke. Terima kasih Mas Gogor. Sampai ketemu. Makasih Mas Monju. Nanti kita lanjut dengan ngalor ngidul berikut bersama Mas Gogor. Salam Vivibas.